Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya form di sini yang kita buat dari video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan klik link di bagian pojok kanan atas video ini. Dan juga nanti link dari videonya akan saya sertakan di deskripsi. Selain itu, di dalam metode handle submit, kita juga memanggil prevent default di sini untuk mencegah on submit melakukan default action-nya ya, yaitu mereload browser. Dan di bawahnya kita menampilkan objek kontak yang berisi state name dan number. Nah, di video ini kita akan melakukan post request ke REST API untuk menyimpan data kontak ke database. Sebelum itu, seperti biasa, kita harus import dulu instance Axios. Jadi di sini import API from /API/kontak API. Lalu di dalam metode handle submit, ini kita hapus dan kita ganti menjadi API call. Dan karena kita akan melakukan post request, maka kita memanggil metode post. Nah, di dalamnya kita tambahkan parameter yang pertama untuk endpoint-nya, contacts. Lalu yang kedua adalah payload-nya, artinya apa yang akan disimpan ke database. Nah, dalam hal ini payload-nya adalah objek kontak. Dan selanjutnya kita handle di dalam metode then. Dan dari function ini kita akan mengambil respon dari post request-nya. Selanjutnya kita tampilkan dulu di dalam log, console log response. Oke, seperti ini. Kita coba simpan. Kita isi formnya. Lalu submit. Nah, di bagian network kita melihat React.js melakukan proses post request ya. Di sini metodenya post, lalu endpoint-nya /kontak dan status code-nya 200. Artinya proses ini berhasil. Dan responnya bisa kita lihat di sini. Jadi respon ini mengembalikan data yang tadi sudah kita input dan berhasil disimpan di database. Dan kalau kita lihat di menu home, maka kontak tadi sudah tampil di dalam daftar kontak ya. Tetapi kalau kita lihat, di sini ada ID. Sementara di dalam post request tadi, kita tidak menyertakan ID di dalam payload-nya ya. Nah, jadi di sini JSON server secara otomatis mengenerate ID untuk setiap kontak yang kita simpan di database ya. Karena di sini ID ini bersifat unik. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, tentu API request yang kita lakukan di sini untuk menyimpan data akan membutuhkan waktu ya. Dan sekarang kita akan mengindikasikan ke si user bahwa proses tersebut sedang berlangsung. Jadi di sini tombol submit, ketika proses simpan berlangsung, kita ganti labelnya menjadi submitting. Dan saat prosesnya selesai, kita kembalikan lagi ke submit. Oke, jadi di sini kita buat state dulu. Const loading set loading sama dengan use state. Untuk initial value-nya false. Lalu di dalam metode handle submit, tepat sebelum kita melakukan API request, kita akan mengupdate state loading. Set loading di sini menjadi true ya. Dan ketika prosesnya selesai, kita kembalikan lagi menjadi false. Dan terakhir, di bagian tombol submit ini kita hapus dan kita akan menulis JavaScript di sini jadi menggunakan kurung kurawal ya. Nah, di sini pertama kita panggil dulu state loading sebagai sebuah kondisi di sini. Jadi saat loading bernilai true atau proses penyimpanan ke DB sedang berlangsung, label buttonnya kita beri nama submitting seperti ini. Dan sebaliknya saat false atau prosesnya sudah selesai, kita kembalikan lagi menjadi submit. Oke, sekarang kita simpan. Dan agar prosesnya lebih lambat, di sini kita akan menggunakan fitur di Google Chrome. Di sini saya pilih Slow 3G. Oke, kita isi formnya. Lalu saat saya tekan, maka labelnya menjadi submitting. Dan ketika proses simpannya sudah selesai dan mendapatkan respon, labelnya kita kembalikan lagi menjadi submit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah saat user mensubmit kontak dan proses submitnya selesai di sini, atau user mengklik tombol cancel, kita akan meredirect halaman ini ke halaman home. Sehingga di sini kita perlu akses ke browser history ya.
untuk mengetahui sebelum halaman ini, si browser ini berada di halaman apa. Nah, karena sebelumnya kita ada di halaman home, maka saat kita redirect, nanti halamannya akan menjadi halaman home ya. Dan untuk mengakses history dari browser ini, kita bisa menggunakan salah satu hook yang disediakan oleh React Router DOM ya, yaitu use history. Jadi di sini pertama kita import dulu use history. Import use history from React Router DOM. Lalu kita buat sebuah variabel const misalkan dengan nama browser history sama dengan use history. Jadi variabel browser history ini kita gunakan untuk menampung value dari use history ya, sehingga nanti kita bisa mengakses history dari browser. Nah, selanjutnya di sini setelah proses post-nya selesai, di bawah set loading kita akan panggil browser history, dan untuk kembali ke halaman sebelumnya kita bisa panggil metode go back. Oke, seperti ini. Dan untuk console log di sini kita hapus ya. Dan karena responnya juga tidak digunakan, kita hapus. Oke, terakhir kita akan melakukan hal yang sama ketika user mengklik tombol cancel. Jadi kita menggunakan event onClick. Dan di dalamnya kita menjalankan anonymous function lalu memanggil browser history go back. Oke, seperti ini. Lalu kita simpan dan di browser kita kembalikan menjadi no throttling. Oke, pertama kita coba untuk tombol cancel. Nah, sekarang sudah berhasil kembali ke halaman home ya. Lalu selanjutnya kita isi nami, lalu submit, dan kita akan kembali lagi ke halaman home ya. Lalu di bawah sini kita akan melihat kontak yang sudah berhasil kita input.